Selin memandang bangunan besar di hadapannya dengan campuran rasa gugup dan penasaran. Hari pertamanya di sekolah baru ini terasa menegangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ini hanya sekolah, sama seperti sebelumnya, gumamnya pada diri sendiri. Meskipun ia tahu bahwa pindah sekolah di tahun terakhir SMA bukanlah hal mudah. Langkah pertamanya ke dalam koridor langsung disambut tatapan penasaran dari siswa-siswa lain. Beberapa berbisik-bisik, sementara yang lain hanya menatap sekilas lalu kembali sibuk dengan aktivitas mereka. Selin menundukkan kepala, merasa tak nyaman dengan perhatian itu. "Hei, lihat itu!" bisik seorang siswa kepada temannya, pendatang baru. Ya, dia kelihatan biasa saja. Namun, perhatian semua orang tiba-tiba teralihkan ketika suara gemuruh motor terdengar dari luar. Selin, yang sedang menuju ruang guru, ikut menoleh. Sebuah motor sport hitam berhenti di halaman sekolah, menarik perhatian semua orang. Dari motor itu turun seorang pria dengan jaket kulit dan rambut hitam yang sedikit berantakan. Ia melepaskan helmnya, memperlihatkan wajah tampan yang penuh pesona. Namun, di balik ketampanannya, ada aura pemberontak yang sulit diabaikan. "Itu Sean," bisik seseorang di dekat Selin, "bad boy-nya sekolah ini. Hati-hati kalau ketemu dia." Selin mengerutkan kening, ia bukan tipe orang yang suka ikut-ikutan menilai seseorang dari reputasi. Tetapi, ketika tatapan Sean bertemu dengannya sejenak, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Selin merasakan ketegangan aneh. Sean hanya memandangnya sekilas, kemudian berbalik menuju sekolah tanpa peduli pada kerumunan yang mengaguminya. "Maaf," suara seorang siswa lain membuyarkan pikiran Selin. Seorang anak laki-laki yang terburu-buru menabraknya, membuat buku-bukunya terjatuh ke lantai. Selin berjongkok untuk mengambil buku-buku itu dengan cepat. Namun, sebelum ia selesai, sebuah tangan menyambar salah satu bukunya. Selin mendongak dan melihat Sean berdiri di depannya. Ia memandang buku di tangannya dengan ekspresi malas. "Jadi, kamu murid baru?" tanyanya santai, tetapi nadanya terdengar seperti ejekan. "Iya, dan itu buku saya," jawab Selin sambil berusaha tetap tenang. Sean mengangkat alis, tampak terkejut dengan keberanian Selin. "Berani juga kamu bicara seperti itu padaku. Biasanya orang langsung mundur. Kalau saya boleh minta, saya sedang buru-buru," balas Selin, mencoba mengakhiri percakapan. Sean tersenyum kecil, senyum yang lebih seperti tantangan. Ia menyerahkan buku itu sambil menatap langsung ke mata Selin. "Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan di sini." Selin mengambil bukunya tanpa sepatah kata pun, lalu pergi meninggalkan Sean. Sean memandang punggung Selin yang menjauh, senyum kecil masih menghiasi wajahnya. "Murid baru yang menarik," gumamnya sebelum melangkah ke kelasnya sendiri. Hari-hari di sekolah baru bagi Selin ternyata lebih menantang dari yang ia bayangkan. Ia adalah tipe siswa yang rajin dan tidak suka menarik perhatian. Tetapi entah bagaimana, sejak hari pertama, namanya menjadi bahan pembicaraan karena pertemuannya dengan Sean. Meski ia mencoba mengabaikannya, bisikan dan tatapan dari siswa lain membuatnya merasa tidak nyaman. "Selin, kamu sungguh berani bicara seperti itu ke Sean," ujar Mia, salah satu teman sekelasnya yang baru dikenalnya. "Aku hanya meminta buku milikku kembali." "Apa itu aneh?" Selin bertanya polos. Mia terkekeh. "Sean bukan tipe orang yang kamu hadapi begitu saja. Dia terkenal sebagai troublemaker. Tidak ada yang mau berurusan dengannya." Selin hanya mengangguk tanpa banyak komentar. Ia tidak peduli dengan reputasi Sean. Baginya, fokus utama di sekolah ini adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik dan melanjutkan hidupnya. Namun, hidup tidak pernah semudah itu. Di kelas, guru mereka, Mulyana, berdiri di depan dengan ekspresi serius. "Saya tahu kalian sudah sibuk dengan persiapan ujian akhir, tetapi saya punya kabar baik dan mungkin sedikit tantangan bagi kalian. Kalian akan bekerja dalam tim untuk sebuah proyek akhir yang penting. Ini akan menentukan sebagian besar nilai kalian." Semua siswa mulai berbisik-bisik. Proyek akhir biasanya berarti harus bekerja sama dengan orang lain, dan tidak semua orang menyukai itu. "Tim kalian sudah saya tentukan," lanjut Mulyana. "Tidak ada protes. Saya ingin kalian belajar menghadapi perbedaan dan membangun kerjasama."
Selin mendengarkan dengan saksama, berharap ia akan dipasangkan dengan seseorang yang rajin dan bisa diandalkan. Selin, panggil Bu Liana. Iya, Bu. Jawabnya sambil menatap guru tersebut. Kamu akan bekerja sama dengan Sean. Ruangan langsung hening. Semua orang memandang Selin dengan tatapan kasihan. Sementara Sean yang duduk di belakang kelas hanya menyandarkan tubuhnya di kursi dengan ekspresi malas. Bu, Selin mencoba berbicara. Apakah tidak ada pasangan lain? Bu Liana tersenyum tipis. Tidak ada perubahan. Selin, saya yakin kamu bisa menangani ini. Sean, saya harap kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki nilai akademismu. Sean hanya mengangkat bahu. Tampak tidak peduli. Sepulang sekolah, Selin memutuskan untuk mendekati Sean. Ia tahu bahwa menghindar hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Sean sedang bersandar di motornya di tempat parkir, dikelilingi beberapa teman-temannya yang sama-sama terlihat seperti bad boy. Selin menguatkan hati dan melangkah mendekat. Sean, kita perlu membicarakan proyek kita, katanya dengan suara tegas. Semua teman Sean terdiam, lalu menatap Sean dengan senyum penuh arti. Hei, murid baru? Serius banget? Salah satu dari mereka bercanda. Sean melirik Selin, lalu tersenyum tipis. Kamu serius mau kerja sama dengan aku? Ini tugas sekolah. Tentu saja aku serius, balas Selin. Aku nggak suka diganggu di luar jam sekolah, jawab Sean santai. Selin menghela napas. Ia mencoba bersabar. Dengar, ini bukan soal kamu atau aku. Ini soal kita menyelesaikan tugas. Kalau kamu nggak peduli, aku akan kerjakan sendiri, tapi jangan salahkan aku kalau kamu dapat nilai jelek. Semua orang terdiam mendengar kata-kata itu. Salah satu teman Sean terkekeh pelan. Wah, Sean, dia nggak takut sama kamu. Sean menatap Selin dengan mata menyipit, seperti sedang menilai keberanian gadis itu. Akhirnya, ia bangkit dari motornya. Baiklah, murid baru, kita lihat seberapa serius kamu. Besok,